Itulah sebenarnya hasil dari penelitian kami. Gibran, yaitu wakil presiden kita, itu ternyata tidak memiliki ijazah SMA. Judulnya adalah Gibran's Black Paper, ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Polemik terkait pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka semakin memanas setelah dikonfirmasi banyak pihak. Kali ini Roy Suryo, Rismon Siani Pak Hasiolan dan Tifa Dr. Tifa melakukan kunjungan ke DPD RI dan langsung ditemui oleh Wakil Ketua DPD RI Pak Tamsil Lindrung, yang kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan ini mengatakan bahwa ijazah Gibran tidak tamat SMA. Dan sebenarnya ini juga dikonfirmasi oleh Profesor Zulfikar Amir, ya, guru besar di Nanyang Technological University Singapura, ya, bahwa memang kalau berdasarkan sistem di Singapura, Gibran itu memang tidak lulus SMA di Singapura, ya, karena setelah menyelesaikan pendidikannya di Orchid Park Secondary School, Gibran ini kemudian tidak melanjutkan pendidikan di Singapura, tapi langsung kemudian ke Sydney, Australia, mengikuti UTS Insert, yang itu sebenarnya adalah proses masuk untuk UTS, ya, yang itu 2 tahun, yang kemudian disetarakan dengan ijazah SMK oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan pada tahun 2020, menjelang Gibran mendaftar sebagai calon wali kota Solo pada Pilkada serentak 2020. Ini luar biasa, ya, karena memang sistem di Singapura memang agak berbeda dengan Indonesia, ya, dimana di Singapura sama, ya, elementary school, SD 6 tahun sama, atau primary school, ya, kemudian yang kedua adalah secondary school, ya, itu 4 tahun. Kalau SMP di Indonesia 3 tahun. Artinya kalau kemudian lulus secondary school ini, kalau disetarakan di Indonesia adalah SMP plus SMA kelas 1, ya. Dan tadi beda, ya, kalau di Singapura, kalau kemudian seseorang itu lulus dari secondary school, itu baru lulus O level atau ordinary level, yang kemudian nanti dikategorikan kalau nilai O levelnya tinggi, maka dia masuk SMA, yakni junior college atau high school. Yang kemudian dari junior college inilah masuk ke kampus-kampus, ya. Kalau yang kemudian nilai O levelnya, ya, jelek, rendah, ya, itu dan masih punya niatan kerja, maka dia masuk politeknik, ya, yang setara dengan SMK di Indonesia. Ya, itu nanti orientasinya adalah selalu salah kerja. Nah, itu ya tadi Mas Gibran ini dalam pendidikannya itu nggak mengikuti sistem Singapura, ya, makanya kemudian secara ini memang dia belum lulus SMA kalau mulai sistem Singapura. Dan tadi, apakah UTS Insersi benar-benar setara SMA atau bukan? Karena itu kan sebenarnya semacam lembaga kursus, ya, kursus untuk kemudian bisa masuk ke UTS Insert. UTS itu Universitas di Sydney. Kenapa kemudian tiba-tiba oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu disetarakan dengan SMA, ya, kelas 12 lagi, kelas 11 dan 12-nya enggak, kelas 12-nya enggak ada. Itu yang kemudian kemarin juga dipertanyakan oleh Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo dan lain sebagainya, ya, termasuk juga yang hari ini gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang berjalan oleh Pak Subhan Palal. Nah, ini semakin menarik, ya, ya, walaupun kemudian di pasal, ya, PKPU pun ada perubahan, di mana kalau kemudian sudah S1, ya, maka ijazah SMA-nya tidak dipertanyakan lagi. Dan kebetulan Mas Gibran ini kan lulus dari MDIS, yang itu sebenarnya juga MDIS bukan kampus negeri, ya, bukan kampus atau universitas, tapi lembaga pendidikan di Singapura swasta, ya, yang kemudian menggelar pendidikan dengan bekerja sama dengan kampus-kampus di Eropa dan Amerika, ya. Nah, ini kemudian juga Pak Profesor Zulfikar Amir mempertanyakan ini gimana prosesnya masuk ke MDIS juga tidak tahu. Tapi kalau di NTU yang jelas-jelas akan diterima di sana itulah yang sudah lulus SMA. Kalau di Singapura itu ya sudah lulus junior college atau lulus high school, yang itu nilai A level, ya, atau advanced level, itu lulus.
itu yang baru diterima. Karena di Singapura hanya ada kampus negeri saja. Kampus itu kampus negeri dan namanya 6 kampus negeri saja. Ya, termasuk NTU salah satunya yang dimana Profesor Zulfikar Amir itu mengajar di sana dan pernah menjadi masuk ya menjadi panitia dalam penerimaan mahasiswa baru di sana, dan dia tahu bagaimana alur masuk di perguruan tinggi di Singapura. Kalau yang MDIS ini kebetulan lembaga pendidikan ya, bukan kemudian lembaga swasta, bukan kampus negeri yang kualitasnya pun ya hampir sama dengan kampus-kampus swasta di Indonesia, bahkan mungkin masih banyak yang lebih baik, lebih bagus ya secara kualitas kampus-kampus swasta di Indonesia. Jadi seperti itu. Yang ini kemudian dipertanyakan, apakah UTS Insert itu benar setara SMA? Ya. Tapi yang jelas kalau menggunakan sistem Singapura, Gibran itu belum lulus SMA dengan sistem pendidikan Singapura. Yang kemudian yang UTS Insert inilah yang kemudian sekarang dipertanyakan apakah benar itu setara lulusan SMA atau SMK. Karena itu sifatnya kursus untuk kemudian persiapan masuk ke UTS. Ini yang kemudian menjadi perdebatan dan pertanyaan. Ya. Dan di pertemuan dengan DPD RI ini, Pak Tamsil Lindrung sendiri yang mengatakan akan membahasnya ya, karena kemudian kan 3 RRT ya sebutannya, Roy, Rismond, dan Tifa ini membuat buku Jokowi's White Paper ya, yang kemudian mengatakan kepalsuan ijazah Jokowi, dan Pak Tamsil Lindrung sendiri akan mengatakan mungkin akan membahas masalah ini di Komisi 3 DPD. Kalau DPR di Komisi 10 ya terkait pendidikan. Ya ini juga nanti ya akan panas ini kalau kemudian DPR maupun DPD merespon. Ya karena tadi benar nggak ini Gibran ini di UTS Insert ini disetara dengan SMA atau SMK. Tapi di PKPU-nya memang sudah diubah ya aturannya. Artinya kalau kemudian sudah punya S1, ijazah SMA-nya itu dia dipermasalahkan. Tidak usah diperlihatkan pun nggak apa-apa. Ya, ini yang kemudian Mas Gibran ini kan lulus diploma, kalau nggak salah diploma di MDIS, gelarnya BA ya, bachelor, berarti diploma 3 ya. Cuma tadi kalau menurut Profesor Zulfikar Amir ini gimana ceritanya juga MDIS, Gibran bisa masuk MDIS dipertanyakan ya, karena tadi SMA-nya dia loncat, jadi dia nggak ngikutin sistem Singapura ya, kemudian dari Singapura loncat ke Australia. Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah MDIS mengakui ketika di Australia itu diserahkan dengan SMA atau selevel atau seperti apa? Nah, ini juga masih dipertanyakan. Tapi yang jelas inilah yang membuat keraguan masyarakat ya terkait ijazah Gibran, terutama SMA-nya. Walaupun Gibran sendiri ketika menjabat sebagai wali kota Solo, ketika ijazah bapaknya terus dipertanyakan, itu tiba-tiba melakukan memanggil ya awak media di Balai Kota Solo, kemudian di hadapan awak media dia memamerkan ijazah S1, bukan S1, diplomanya, ijazah dari MDIS ini dipamerkan. Nah, itu walaupun sebenarnya ini dipertanyakan karena MDIS sendiri tidak mengeluarkan ijazah ya, karena yang mengeluarkan ijazah adalah kampus yang bekerja sama dengan MDIS ya. Karena kalau nggak salah pas Mas Gibran kuliah tuh di kampusnya yang kerja sama di Stanford dari Inggris. Nah itu yang jadi pertanyaan ya. Kita lihatlah nanti apakah DPR akan memprospek DPD maupun DPD di Komisi 3 dan DPR Komisi 10 akan membahas atau tidak, karena ini akan terus menjadi polemik ya. Polemik ya, karena inilah yang dipertanyakan adalah ijazah SMA-nya. Nah, ini akan semakin menarik ya, karena kemudian Pak Jokowi juga sampai saat ini di sidang CLAS ya, Citizen Lawship itu juga tidak kunjung ya hadir ya dalam sidang pembuktian dan sidang mediasi ya, itu tidak pernah hadir ya. Sedangkan penggugatnya Pak Bangun Sutoto, Pak Top ya, itu juga hadir terus ya. Tapi tadi ya baik KPU, kemudian Bu Rektor Eva Emilia ya UGM, kemudian Ibu Wening Udasmoro, Pembantu Rektor 3, kemudian juga Kapolri ya, Polri atau yang mewakilinya itu tidak hadir ya. Ini tidak pernah hadir, ini juga menjadi pertanyaan. Jadi yang jelas ijazah Gibran ini juga masih akan semakin misteri, dan bisa jadi pintu awal pemakzulan juga lewat ijazah jika kemudian nanti terbukti bahwa kursus atau UTS
in-search itu tidak setara dengan SMK atau SMA. Nah, ini kemudian akan menjadi masalah. Ya, tinggal juga lanjut gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat apakah sampai ke tahap pembuktian atau tidak. Ya, ini akan semakin menarik tentunya. Dan kalau kemudian pada ujungnya ya hakim mengatakan tidak berhak mengadili, ya artinya memang sudah ada barrier ya, penghalang yang luar biasa, sama seperti ketika sidang-sidang gugatan terhadap Jokowi di berbagai pengadilan yang ada di Jakarta, Surakarta maupun Yogyakarta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.